Iya berat banget ternyata ya, memang aku juga terpikir orang-orang bisa diajak komunikasi dengan baik, apalagi kalau memang salah gitu ya. Dan apalagi kita lihat ini aja, aku ibaratnya yang mereka mungkin tahu akan fight aja bisa begini, apalagi orang-orang yang gak punya uang, yang merasakan hal yang sama tapi tidak bisa melakukan apa-apa, ya hilang aja itu tanah gitu kan. Jadi insya Allah aku akan terus berusaha untuk mendapatkan kembali, karena memang itu hak kita dan ayahku ngasih itu sebagai warisan ke anak-anaknya. Jadi kita akan memperjuangkan sampai kapanpun gitu. Dan aku bilang bahwa kita udah hampir setahun kan komunikasi terus gitu. Jadi kalau beliau bilang ya gimana kelamaan komunikasinya, ya dijual aja, ya mana bisa kayak gitu sih. Orang kita lagi cari jalan keluar yang apa ya, cari win-win solution ibaratnya. Jadi kalau main jual aja kan namanya zolim. Jadi saya rasa dia berpikir kita akan diem gitu, sedangkan kita bukan diem. Aku bertahun-tahun nggak pernah posting ini, karena bagi aku ya selama masih bisa komunikasi buat apa sih kayak gini di viralin gitu. Tapi kalau udah caranya kayak gini, udah nggak tembus dengan komunikasi, udah dengan musyawarah juga nggak bisa, ya satu-satunya cara ya kita harus fight. Dan aku harus melakukan hal ini gitu, supaya beliau juga tahu bahwa kita nggak diem aja gitu. Bun, luasnya berapa sih? Adalah pokoknya. Bun, perkara ini mana luasnya berapa tuh kan? Jangan, aku kemarin aja orang udah pada video-video ada ke DM aku, ini nih tanahnya Bunda, aduh jadi. Bun, daerahnya ada Bun, daerah. Ada lah, ada. Bun, dari Kecil. lebih ya Bun? Iya, dan ada beberapa. Udah jadi bangunan Bun, apa ada. gimana Bun? Mereka lagi, jadi udah dijual lagi gitu kan, dijual lagi ke orang lain, dan orang lain ini lagi membuat udah bikin jalan, udah di aku tuh kayak udah diiniin untuk bikin, kayaknya dia mau bikin perumahan ya. Udah berhadapan dengan Bang. Jadi bayangkan tadi mau bikin perumahan di tanah yang masih sengketa sih, menurut aku keterlaluan. Bun, ini Bun, ada perkaranya apa? sudah dari berapa lama sendiri? Sebenarnya gini, kalau jadi zaman dulu tuh kan tanah tuh banyak yang ibaratnya maaf ya bandel ya, jadi kayak satu tanah kepemilikannya ada beberapa orang gitu. Nah memang tanah ini sudah pertama kita udah cari tahu, ternyata memang ayahku yang beli duluan daripada si yang mengaku punya suratnya itu juga gitu. Jadi itu udah alhamdulillah udah satu hal yang positif nih ya buat aku gitu. Tapi ya memang sekarang kan yang beratnya adalah kita lawannya ada beberapa orang gitu yang sekarang udah dibeli lagi gitu. Jadi kita akan memperjuangkan inilah, karena aku juga udah, mungkin aku nggak posting pada saat aku ketemu beberapa orang yang memang ahlinya gitu, karena nanti takutnya dia tahu langkah aku kemana, tapi beliau tahu aku udah ngambil jalan seperti ini, dan aku udah posting juga kan bahwa aku akan mengambil langkah, tapi udah sampai mana ya aku nggak mau ngasih tahu, karena ya kalau memang punya itikat baik ya temuin aja kita. Tapi sudah tahap pengadilan Bun? Ada aja. Oh, berarti udah dilaporkan kan? Sampai mengalami hal-hal Nggak mau ngomong ke sana ya, aku orangnya tipe yang nggak mau, kalau memang nggak sesuai dengan kita nggak mau mengira-ngira atau menyangka-nyangka atau bernegatif thinking gitu. Intinya aku mau menyelesaikan yang memang permasalahannya aja. Oke. Jadi Sampai diteror nggak sih? Sampai diteror? Nggak ada meneror gitu, nggak ada. Jujur ini murni memang permasalahan beberapa belah pihak tentang mafia tanah ini aja. Bun, pada akhirnya kan Bunda kenapa harus men-silent berita ini, kan kita tahu mungkin dari Iya, makanya berita kadang-kadang Nirina waktu itu ya. kayak aku nggak mau diundang ke TV untuk membahas masalah ini tuh, karena bagi aku kalau belum ada, terus kalian ngejar gini juga, apa sebenarnya bukan nggak mau ngomong, cuma takutnya nanti kan langkah-langkah aku apa mereka tahu kan juga, aku nggak mau gitu. Aku mau tahu pokoknya nanti ya kita pokoknya fight gitu aja gitu. Dengan aku posting kayak gitu, aku tuh berharap ya ayo dong gitu, jangan pikir aku diam gitu. Enggak tidak mau mengikuti langkah Nirina Zubir yang waktu itu kan juga. Iya, aku udah WA juga, karena juga Kak Nirina, terus dia juga alhamdulillah dia dibantu banget kan sama beberapa pihak gitu memperjuangkan haknya. Jadi aku juga melakukan langkah yang sama gitu. Malah kata yang nolongin aku, ini sebenarnya nggak terlalu ruwet yang punya aku ini gitu. Cuma ya kita tunggu aja lah. Ganggu pekerjaan nggak sih Bun, sampai stres mungkin? Yang aku lagi stres ini, aku mau ujian proposal. Ternyata bener, ada yang bilang orang kalau ngambil sekolah, kalau ngambil S3 tuh ada yang sampai ya macam-macam ya gitu, ada yang begini, ada yang begitu. Ternyata aku merasakan nggak bisa, udah aku orangnya nggak bisa tidur, terus disuruh, aduh masya Allah banget ya. Nah ini lagi stresnya lebih ke
masalah ini, terus masalahnya juga lagi mau ujian dan masalah-masalah lainnya gitu. Jadi aduh Bun, Bun, Jill mau sakit nunggu gimana, sampai Bun? mau nunggu sampai kapan Bun untuk masalah ini sendiri, kasih rentang waktunya sendiri untuk ya kan kita lagi proses juga. Sambil proses ini kita juga ada beberapa pihak malah yang udah menghubungi kita gitu. Jadi kita masih tapi ya belum jelas juga apa yang mau dilakukan gitu. Jadi ya langkah-langkah yang memang seharusnya kita jalani itu udah kita jalani. ada berapa pihak sih Bun sudah dari tangan ke tangan ini yang membeli ini? Ada lah itu, jangan. Bun, update kesehatan Jill gimana Bun sekarang? Iya, harusnya hari ini tadi pagi dia berangkat ke Surabaya, udah masuk kuliah, tapi ternyata panasnya 39,5 kan. Ya udah, tadi juga udah di infus dari apa, cuma dia nggak mau dirawat karena nggak enak kan. Dia bilang kalau memang masih bisa dia ini ya udah di rumah aja gitu. Jadi sekarang lagi dicek, terus mau dicek hasil darahnya apa. Mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan dicapai. Kemarin tuh kehujanan dia naik motor. Capean Bun. Mungkin kan habis ditinggal pacar lagi kan ya. Katanya Gimana habis tuh, Bu? ditinggal jadi sakit. Bun. Ditinggal langsung sakit, iya ditinggal langsung sakit. Terus habis ditinggal dia hujan-hujanan naik motor gitu. Ya udahlah, anak laki ya gitu. Tapi ya mungkin memang qadarullah aja, memang udah lagi tak bagus gitu lah. Bun, pekerjaan terganggu nggak sih mungkin dengan adanya mafia tanah? Aduh, iyalah. Karena aku setiap hari harus ngurusin ke ya aku nggak boleh bilang kemana. Harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Aku kan mau ngambil langkah yang tepat juga dong, nggak mau salah-salah nanti aku ini balik gitu. Jadi aku harus ke sini, ke sini, ke sini. Terus juga aku harus ada kerjaan juga. Aku juga harus ngurusin disertasi aku juga gitu. Jadi ya ampun. Terus juga sekarang anak-anak kalau udah maghrib tuh mamanya udah harus di rumah kan, karena mereka maunya tidur tuh udah ada bundanya gitu. Jadi bagi waktunya masya Allah banget. Tapi ya, Bun, kemarin ulang tahun mamanya Sarah gimana Bun kemarin? Meriah banget Bun. iya kan ulang tahun juga. Aduh mas HP-nya. Awas HP-nya Mas. Jatuh. Ya, jadi ngirim Oke. terus kayak ya apa tadi mau ngomong apa kan lupa. Ibu ulang tahun ke 50 tahun. Alhamdulillah meriah. Terus kita juga mau pergi nih akhirnya mau diajak ini, kita mau pergi lebaran ini, kita mau pergi namanya keluarganya Sarah sama kita mau pergi lebaran, jadi nggak di sini kemarin. Menaik ada deh. Naik haji. Ada. Keluarga udah saling kenal Bun. Terkait mafia tanah sendiri benar-benar kecolongan banget ya sih Bun? Benar-benar kecolongan banget nggak sih? Juga di Kecolongan sebenarnya bukan kecolongannya kita bisa bilang kayak gitu ya, tapi memang mungkin udah jalannya harus kita begini kali gitu ya. Kalau dibilang saat itu tuh memang, aduh kalau aku mau cerita terlalu detail takutnya jadi aku soalnya dikasih tahu sama yang aku lagi laporan ini, Mbak jangan banyak ngomong dulu gitu, udah ambil jalan yang ini aja gitu. Bun, sama Tapi mereka Bun, kemarin udah ketemu Bun. pertemuan. Sama mama iya, Sarah. alhamdulillah udah ditahan. Aduh terima kasih Polres Sukabumi, terima kasih masya Allah. Aku berharap dibantu. banget udah ya agak kemarin beberapa, karena kan sekarang polisi nggak mau gegabah juga kan, harus ada bukti, harus ada saksi dan lain-lain. Dan kemarin aku beberapa waktu lalu udah dapat kabar bahwa beliau sudah ditahan dan lagi proses gitu, tinggal tunggu akunya harus ke sana juga. Aduh ampun. Ya mudah-mudahan prosesnya berjalan, karena ternyata ada fakta-fakta baru bahwa ada orang lain juga yang aduh masya Allah banget ya. Bun, sama mamanya Sarah sudah bicara Kamu pada ganti dari sini. Loncat-loncat ini. Iya, soal rencana pernikahan. Pernikahan sudah ada omongan belum Bun? Sebenarnya kalau lancar tuh harusnya ya doain aja. Cuma kan ternyata ya, Sarah tuh kan dua bersaudara, Sarah dan kakaknya. Nah kakaknya akhirnya memutuskan juga untuk mau menikah. Oh, karena tidak mau dilakukan. Iya, jadi kan ada dua pernikahan. Jadi mamanya kayak ini gimana ya kita ngaturnya gitu. Jadi ya doain semuanya lancar. Nanti Dua-duanya kita tahun depan itu ya, Bun? rencananya di liburan nanti bulan depan ini mau membahas detailnya tentang ini. Kemarin kan juga udah ketemu sama Gemi sama Avo juga, mereka udah kesana udah bahas. Terus sama kita nanti mau bahas pas kita liburan bareng. Jadi insya Allah kalau yang Jill ini akan seru karena semuanya akan terlibat banget di sini gitu kan. Jadi akan ada di Bali, di Jakarta gitu. Jadi ya mudah-mudahan lancar ya, doain yang paling penting kan lancar. Bun, mungkin rugi miliaran udah sampai ke Polda belum sih? Bareskrim mungkin Bun, udah bareskrim mungkin Bun. Nggak mau ngomong. Kenapa sih Bun, kan karena kan
Rata-rata ingin viral dulu baru dia dapat atensi. Betul, ya aku nggak mau pakai cara gitu, aku maunya viral supaya orangnya bisa tahu bahwa aku tuh nggak diem ya. Dan aku masih berharap dengan kayak gitu dia tuh stop dulu. Gini, aku viralin itu karena gini, stop pembangunan dulu deh. Kamu nanti takutnya makin rugi, kasihan kan? Karena yang belinya ini kan sebenarnya mungkin dia nggak tahu atau apa, karena aku kan hubungannya bukan sama dia. Jadi aku tuh mau posting sesuatu tuh mikirin dulu. Kenapa bertahun 2 tahun aku tuh nggak mau posting, karena bagi aku masih nggak akan merugikan orang lain. Ya udah kita fight, masih kita komunikasi. Kenapa aku posting? Karena kasihan udah developer yang ngebangun ini, dan aku nggak tahu dia tahu atau enggak gitu ya, aku juga nggak mau tahu. Intinya kasihan, lu mendingan berhenti dulu gitu daripada terus jalan. Itu aja, karena aku punya etikat baik untuk stop ini, karena aku nggak punya nomor teleponnya developernya itu. Jadi bukan karena aku mau ini viralin supaya dapat atensi. Insya Allah ya mudah-mudahan nggak usah kayak gitu juga ya mudah-mudahan juga dengan begini makin aja di atensi juga sih gitu. Tapi aku lebih ke supaya stop dulu deh pembangunannya. Kamu kan tahu ini, dan dia dari pihak developer juga udah ketemu, datang akhirnya ke tim aku, bukan ke aku, ke tim aku, dan nggak tahu masih berjalan nih pembicaraan. Jadi Aku belum tahu. di stop pembangunan atau seperti apa? Nah aku belum tahu, belum kesana lagi ya, belum ngecek lagi. Cuma udah malah yang ada pembicaraan dari yang beli, bukan dari si bapak yang aku berhubungan selama ini. Itu yang aku kecewa ya, karena aku nggak ada urusan sama yang baru beli kan sebenarnya. Cuma aku ngomongin ke story untuk yang beli supaya kamu stop dulu, karena dia bilang ke tim aku, saya udah rugi bikin jalan, saya udah rugi ini, terus sekarang tiba-tiba tanahnya begini. Ya kan kasihan kan, makanya stop dulu, jangan diterusin karena saya akan fight. Sertifikatnya itu gimana Bun? Mungkin kan dari tangan Nanti juga. aduh bandel deh ya. Nah mungkin pindah Tunggu tangannya itu update-nya gimana nanti nih ya. Bun? Nanti Pindah aku tangannya itu. belum mau. Kalau detailnya aku belum, maaf banget, aku masih maksudnya Proses ya Bun. biar nanti masih berjalan, nanti malah nggak bagus. Bun, balik lagi Amina, ke Mbak. komunikasi ya, Dari Bun. sini, Mau konfirmasi Sholat aja. asar loh. Mau konfirmasi aja, kabarnya Sarah akan pindah agama ke Islam, bener gak sih Bun? Doain ya. Gimana Bun? Tapi Amin. udah ke depannya kayak ada Eh, harusnya ini bukan karena aku membicarakan ini, nanti biar Azriel aja yang apa ya, yang menjawab masalah ini. Cuma kalian kan pasti paham lah ya, kayak gimana di kita gitu. Jadi ya doain aja. Berarti tahun depan. Ya doain jangan lama-lama dong. Tahun ini berarti amin. Karena kakaknya Iya, mau makanya. jadinya Apa bareng ya? Apa bareng aja kali ya? ya? Kan bareng seru kan. Nah, nanti lah, belum ada pembicaraan. Nanti ini bukan sesuatu yang harus aku jawab sekarang, karena nanti kalau aku bilang gini terus tiba-tiba amit-amit gitu ketunda, iya kenapa nih gitu kan, atau misalnya lebih cepat itu nanti biar nanti aja. Artinya belum lamaran ya Bun, atau sudah? Kan kalau lamaran secara, kalau propose apa? Tujuan. lamaran. Ngelamar yang Serius? bukan lamaran yang acara, propose gitu ya. Lamaran yang anak. Yang ngelamar itu kan udah, tapi kan lamaran yang acaranya itu nanti yang belum. Bun, terakhir respon Mas Kakak gimana mungkin Sofia tanya? Lebih berbobot di kasus. Bener, aku suka gitu ya. Mas Anang dia support, dan dia juga yang ngebantuin aku untuk ini, kayaknya kalau gini dia yang ngebacain, ini gini dia ikut bantu banget lah. Yang namanya suami kan, dia pasti juga ngeliat istrinya gelisah kayak orang, udah kamu lagi capek ngurusin kuliah, kamu juga harus ngurusin kayak gini. Jadi alhamdulillah aku punya tim aku yang udah kerja puluhan tahun, mereka udah kayak keluarga. Ada Mas Aris, ada Pak Tony, atau ada Mbak Vida, ada semua mereka yang kayak maju satu-satu buat, ada Leri juga, mereka yang bantu ngurus. Jadi pecah badan, ini ngurusin ini ngurusin ini, nanti tinggal report ke aku. Nanti kalau emang aku harus yang jalan, baru mereka. Sempat nangis ya Bun? Berutin ya. Nih, nanti jadiin headline sama dia, padahal nggak ada omongan kayak gitu ya. Oke. Oke. Makasih Bunda. Bunda, masalah Ya, selamat dulu.